Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Tujuh tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi. Nah, fase keempat yang kita jalani sekarang ini, sekarang sedang ada di ujung-ujungnya, Pak. Bagaimana kita menandakannya? Sebentar lagi. Fase keempat ini pasti akan berakhir. Masuk di fase kelima. Pada fase kelima, enggak lama. Bumi ini aman, seaman-amannya, kata Rasulullah. Bumi sudah kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Fase kelima Nabi menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah, kembali hadir kekhalifahan dengan konsep kenabian. Tapi tidak lama. Nabi mengatakan 7 tahun atau 8 tahun, paling lama 9 tahun fase kelima ini selesai. Masya Allah. Enggak pakai 100 tahun atau 1000 tahun. Enggak. Hanya 7, 8 atau 9 tahun fase kelima ini habis. Dan fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Lihat surat An-Nur, surat yang ke-24, di ayat yang ke-55. Jadi kita imani fase kelima ini pasti akan terjadi, di mana bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Bapak, Ibu, silakan buka New York Times, pernyataan spektakuler dan sangat vulgar dari CIA Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat. Apa kata mereka? Masa depan dunia akan kembali ke dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Masa depan dunia akan kembali ke dalam tangan khilafah Islamiyah. Persis dalam urutan hadis ini, fase kelima. Persis dalam ayat surat An-Nur ayat 20, surat 24 ayat 55. Bedanya CIA berani menyebutkan tahun. Menurut mereka, khilafah Islamiyah akan kembali dan menggenggam dunia nanti pada tahun 2020. Beda dengan KGB Rusia. KGB Rusia mengatakan jaya-jayanya nanti khilafah Islamiyah di masa yang akan datang memimpin dunia ini adalah tahun 2025. Sekelas CIA, sekelas KGB, Timur dan Barat, mereka punya analisa yang hampir sama. Kalau begitu Pak Ustadz, 4 tanda besar kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Yes. Masalahnya kita tidak berani menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Ustadz, mungkinkah dalam 4 tahun ini? Jangan beriman dengan pernyataan orang kafir. Ini harus kita sepakati. Ini akan menyatakan orang kafir, kan? Kafir Amerika dengan kafir Rusia. Tapi setidak-tidaknya kita pasti wajib beriman dengan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 55 yang menjamin masa depan dunia akan kembali dalam pangkuan khilafah. Kita beriman dengan ininya. Sebagaimana kita beriman dengan hadis 5 fase ini. Kita beriman. Dan kita akan meloncat ke fase kelima. Hanya penyebutan tahun CIA yang pakar dalam masalah ini. KGB Rusia yang memang bidangnya ini. Mereka menyebutkan penyebutan tanggal dan tahun. Itu urusan mereka. Dan kita tidak akan mempercayai itu. Nabi menyebutkan, sejak aku diutus sampai umatku serentak wafat di muka bumi, ada 5 fase. 5 fase ini akan diisi oleh rentang waktu berikut ini. Hadis Abu Daud berikut. Dengarkan Bapak Ibu. Antara aku diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai umatku serentak wafat, Allah menjadikan masa waktu yang disediakan oleh Allah untuk kalian. Ada 2 hadis ya, masing-masing dari Abu Daud. Tapi status hadis ini dhaif. Ingat ini baik-baik. Status hadis ini dhaif. Arti dhaif itu apa? Lemah. Kalau hadis lemah, adabnya ketika meriwayatkannya harus disampaikan ini hadisnya lemah. 1. Yang kedua, adabnya jangan dijadikan hadis lemah sebagai hujah, sebagai dalil. Yang ketiga, adabnya ya, hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membina akidah di atasnya. Tetapi adab yang keempat, hadis dhaif tetaplah perkataan Nabi. Dia masih masuk dalam hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatan, sahih, hasan, dan dhaif. Sekalipun dia statusnya hadis dhaif, maka dia tetap perkataan Nabi. Perkataan Nabi Muhammad SAW tetap lebih diutamakan dari perkataan makhluk manapun, ulama manapun. Jadi, yang kelima, adab dengan hadis dhaif.
Kita boleh mendengarkan, meriwayatkan, membaca riwayat sebagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak dibina di atasnya keyakinan dan akidah. Oke, saya sudah sampaikan adab-adab menyampaikan hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Umur umatku sejak beliau diutus ya, sampai wafatnya umat Islam serentak di muka bumi, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah hanya 2000 tahun. Umur umat Nasrani dalam sejarah adalah 600 tahun. 2000 dikurang 600 berapa? 1400. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah adalah hanya 1 hari. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah, kita di dunia menghitungnya berapa? 1000 tahun. Surah As-Sajdah ayat 5 dalilnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Kembali pada hadis. Umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari, berarti 1000 tahun. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Berapa? Hadis ini ditutup, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Coba lihat, makin ke ujung makin lemah nggak kita terasa? Makanya Nabi menutupnya dengan doa, semoga umatku tidak menjadi lemah. Gimana tidak? Makin kesini makin berat keadaan kita, Pak. Makin lemah keadaan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.